warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini masuk semua? Hari-hari Sakit siapa? hari-hari Asya. Saya Naskah kenapa dia? Gatal-gatal. Biasa lama mau pulang? Biasa lama. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang puisi. Puisi. Apa yang kalian ketahui tentang puisi? Ya, silakan ambil. Maulana. Puisi itu adalah suatu ungkapan seseorang yang ungkapan tersebut dituju dengan tujuan tertentu, dengan ungkapan dengan dilalui dengan nada bicara. Nada bicara tertentu gitu ya. Baik. Yang lain? Dapat banyak ya, silakan. Kata-kata yang manis. Ada yang lain? Ya, Asta. kumpulan kata-kata atau kalimat yang bermakna dan indah. Kumpulan kata-kata yang bermakna dan indah. Oke, baik. Saya ingin kalian perhatikan puisi yang ditampilkan di layar. Saya akan tampilkan. Apa yang kalian rasakan saat membaca puisi ini? Saya akan bacakan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Apa yang kamu rasakan saat saya membacakan puisi? Puisi ini ditulis oleh orang lain, bukan oleh saya. Apa yang kamu rasakan tentang puisi? Romantis. Iya. Romantis aja gitu. Juga suasana itu damai. Suasana damai. Iya. Ada lagi? Apa yang kamu rasakan saat puisi ini dibacakan? Coba saya ingin Abdul membacakan puisi ini. Coba kamu bacakan. Lalu kita tangkap getarannya kita itu apa? Silakan Abdul. Dengan lantang ya Abdul. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada aku, yang menjadikannya aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Apa yang kamu rasakan? Zaki. Zaki apa Zaki? Yang saya rasakan, Pak, romantis, Pak. Romantis. Sudah romantis apa? Seru, Pak. Kalau saya melihatnya ini sebagai pengorbanan. Dia mencintai dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Kayu dijadikan abu oleh api, tapi kayu belum sempat ngomong apa-apa kepada api. Apa yang menangkap dari situ? Berkorban. Selain itu, terharu. Abdul. Mencintai dalam diam, Ustaz. Mencintai dalam diam. Mencintai dalam diam itu cinta yang akan abadi karena yang dicintai. Baik, puisi itu apa? Nah, jadi puisi itu apa pengertian asal definisi? Definisi itu kan jami'an mu'ani'an. Semua definisi masuk tapi mencegah definisi lain untuk masuk. Kita perhatikan. Puisi adalah bentuk karya sastra. Ini saya warnai merah. Jadi puisi itu bentuk karya sastra. Kalau dia bukan karya sastra, nggak masuk puisi. Kemudian yang mengungkapkan perasaan, pikiran, dan imajinasi. Perasaan, pikiran, dan imajinasi. Perasaan dalam hati, pikiran dalam otak, imajinasi di luar otak. Nah, jadi isinya puisi apa? Perasaan, pikiran, juga imajinasi. Kemudian imajinasi siapa? Penyair. Itu saya kasih warna biru.
Jadi yang bikin puisi disebut Penyair. penyair. Kemudian secara khas, jadi setiap penyair punya ciri khas sendiri. Nah, kalau kalian baca Khairul Anwar dengan Sutarji Kalsum Bahri, ada perbedaannya tuh. Nah, itu akan melihat perbedaannya. Melalui bahasa yang indah, padat dan berirama. Melalui bahasa yang indah, padat dan berirama. Nah, sekarang saya ingin kalian menyimak puisi dan kalian catat hal-hal yang menurut kalian menarik atau membuat penasaran. Ya, saya akan tampilkan puisinya dulu. Ya. Silakan dibaca dulu. Dibaca dulu. Nanti kita akan tampilkan apresiasi puisinya. Silakan dibaca. Ya, sudah? Sudah. Coba Dafa Bayhaqi apresiasikan di tempat duduknya ya. Coba silakan. Bacakan dengan lantang. Aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan resahku padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan mimpiku padamu, tapi kau bilang meski. Aku bawakan dukaku padamu, tapi kau bilang tapi. Aku bawakan mayatku padamu, tapi kau bilang hamba. Hampir. Aku bawakan arwah padamu, tapi kau bilang kalau. Tapi Tanpa apa aku datang padamu. Wah. Ya, anak-anak sekalian, puisi ini adalah bercerita tentang hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi akunya siapa? Hamba. Kau-nya, kau dalam konteks ini adalah Tuhannya. Jadi si hamba mencurahkan isi hatinya kepada Tuhannya. Sekarang kita saksikan, kita perhatikan, kita simak pembacaan puisi oleh saya. Perhatikan ya. Siap, Ustaz. Itu nanti itu Karya Sutarji Kalsum Bahri. Kalian catat ya, catat hal-hal yang bagi kalian menarik, nanti disampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar puisi. Aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan resah kepadamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darah padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan mimpi padamu, tapi kau bilang meski. Aku bawakan dukaku padamu, tapi kau bilang tapi. Aku bawakan mayat padamu, tapi kau bilang api. Aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalau. Tanpa aku datang padamu. Wah. Ya. Wah, bagian wah ini. Sekarang kalian coba buatkan pertanyaan dari apa yang kalian saksikan dan kalian pelajari. Ya, silakan. Ada yang mau kita Ya, Ustaz. Badan. Apa badan? Apa yang dimaksud dengan aku bawakan bunga padamu? Aku bawakan bunga padamu. Tapi kau bilang apa tadi? Cuma masih. Aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Bunga ini adalah simbol dari persembahan yang paling menarik.
kalau kamu cinta sama seorang lawan jenis, kamu bawakan bunga, bagaimana perasaannya? Senang, girang, bahagia, karena yang dibawakan adalah simbol yang paling tinggi, bunga. Nah, dalam hal ini kita membahas puisi ini adalah hubungan hamba dengan Tuhannya. Tiap hari dibawain bunga, tapi jawabannya masih. Nah, jawaban Tuhan masih. Ente masih menjalankan sholat lima waktu, masih. Nah, bagus sekali kita beri sebuah pengamatan yang bagus sekali. Kenapa harus bunga ya, Brother ya? Iya, silakan. Yang lain? Saya Ustaz. Iya, Zani. Saya penasaran sekali nih Ustaz. Apa makna yang terkandung dalam kata tapi pada puisi ini? Iya. Apa makna yang terkandung pada kalimat tapi? Setiap baris ada tapinya. Iya Ustaz. Apa makna tapi? Ada yang bisa jawab? Teman-teman sekalian. Apa sih tapi? Ya, siapa yang bisa jawab? Kira-kira? Saya Pak. Boleh, silakan. Dapat Ikhwan. Apa tuh? Tapi itu apa sih maknanya? Kata tapi dalam puisi ini melambangkan rasa yang tidak puas, Pak, serta penolakan dan keraguan terhadap usaha Iya. atau tindakan yang dilakukan. Ketidakpuasan ya, betul. Tepuk tangan dong. Sebuah pengamatan yang sangat tajam. Setiap baris ada tapinya. Ini soal keraguan terhadap tindakan yang kita lakukan buat Tuhan. Seolah-olah apa yang kita lakukan kayak kurang terus gitu ya, bagus. Seperti penolakan, walaupun semua yang kita lakukan dilakukan dengan sepenuh hati. Bunga paling tinggi, arwah bahkan bisa dipersembahkan, darah dipersembahkan. Tapi ada tapinya. Nah, tapi ini simbol penolakan atau keraguan-keraguan. Baik, bagus sekali. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, saya ingin kalian menyimpulkan apa yang kita pelajari pada kesempatan siang hari ini. Nas, silakan. Apa kesimpulannya, Nas, tentang puisi ini? Kesimpulannya puisi itu dibuat oleh seorang penyair Dibuat oleh seorang penyair, betul? dan dapat diinterpretasikan berbeda-beda oleh pembacanya. Tadi kita bisa lihat Zaki Solah pendapatnya ini, si Badar pendapatnya ini, dan Dapaikan pendapatnya ini. Padahal puisinya sama. Bagus sekali. Jadi yang nulis satu orang, tulisannya satu, tapi bisa diinterpretasikan secara berbeda tergantung pengalaman yang baca. Kalau pengalamannya tentang cinta, maka dia akan membaca puisi ini tentang cinta. Padahal konteksnya seorang hamba kepada Tuhan. Bagus sekali. Sebelum tutup, kita akan melakukan refleksi tentang pelajaran hari ini. Saya ingin bertanya, apakah atau apa pentingnya bertanya ketika kalian membaca sebuah karya sastra? Apa pentingnya bertanya ketika kalian membaca sebuah karya sastra? Silakan Habib. Ya, karena bertanya itu sebagian dari pemahaman, Pak. Kalau misalnya kita bisa nanya, berarti kita paham apa konteks yang lagi dibicarakan, Pak. Baik, betul sekali. Bagus sekali lagi. Kalau kita udah bisa nanya, berarti kita paham sebagiannya paling tidak. Nah, itu akan membuka pintu terhadap pengetahuan yang lain. Bagus sekali. Ya, pertemuan berikutnya kita akan membawakan puisi masing-masing. Jadi kalian cari puisi di perpustakaan, ambil satu dan siapkan 3 pertanyaan. Nanti itu akan merepresentasikan pengalaman hidup kamu dari puisi tersebut. Baik, kita tutup dengan doa. Silakan, ketua kelas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 5. Kalian diskusikan, nanti hasilnya dibacakan di depan kelas. Siap? Baik. Siap. Saya kasih
20 menit. Silakan.